Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, pemaparan selengkapnya terkait dengan vaksin palsu ini akan disampaikan oleh Reno Reksa. Silakan Reno. Terima kasih Vera. Pemirsa, sejak masa pandemi atau sejak dimulainya program vaksinasi nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, memang kemudian sertifikat vaksin ini menjadi hal yang diwajibkan untuk dimiliki oleh masyarakat untuk bisa beraktivitas. Seperti diantaranya melakukan perjalanan di berbagai moda transportasi, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia juga menerapkan kebijakan wajib mengantongi sertifikat vaksin untuk bisa memasuki fasilitas umum dan juga untuk memasuki wilayah perkantoran. Tetapi hal ini kemudian justru dijadikan celah oleh beberapa oknum masyarakat melakukan tindak pidana kriminal jual beli surat vaksin palsu. Seperti yang tadi kita sudah simak bersama informasi yang disampaikan oleh rekan saya Vera Baswan terkait dengan adanya ungkap kasus jual beli surat vaksin palsu di kawasan Makassar, itu juga akan menjadi awal mula at large kita pada siang hari ini. Di mana kalau kita mengutip dari medcom.id, ada judul ex-nakes di Makassar jadi pemalsu sertifikat vaksin. Dan ini yang perlu digarisbawahi, terhubung ke aplikasi Peduli Lindungi. Saya tidak akan panjang lebar di slide ini karena kita sudah menyimak informasi yang disampaikan oleh rekan Vera, tapi saya akan mengulang beberapa poin yang perlu kita highlight di sini, di mana untuk proses pemalsuan surat vaksin ini dilakukan oleh ex-tenaga kesehatan dan ini terhubung ke aplikasi Peduli Lindungi karena keduanya pernah bertugas sebagai tenaga kesehatan di salah satu puskesmas yang ada di Kota Makassar. Mereka melakukan praktik ini sejak bulan Juli sampai dengan September 2021. Dan kalau kita ingat, bulan Juli 2021 itu adalah momen bulan di mana puncak gelombang kedua COVID-19 di Indonesia terjadi. Di tengah puncak gelombang kedua, para ex-tenaga kesehatan ini justru menerbitkan surat vaksin palsu. Tidak hanya di Makassar, pemirsa, untuk melakukan atau untuk praktik jual beli surat vaksin palsu. Kita melihat di slide berikutnya, ternyata sudah ada beberapa kasus serupa pada bulan Juli 2021 misalnya. Ada oknum penjual tiket pesawat di Jakarta yang menjual surat PCR tanpa tes dan kartu vaksin palsu. Ini pada bulan Juli 2021. Tidak disebutkan secara detail berapa dia menjual atau mematok harga khusus untuk vaksin palsu. Namun yang disebutkan pada saat itu adalah untuk surat PCR tanpa tes dijual dengan harga Rp700.000. Ini menjadi masalah penting. Ternyata tidak hanya kasus jual beli surat vaksin palsu saja yang muncul pada masa pandemi COVID-19, tetapi juga hasil tes PCR atau bahkan antigen palsu juga muncul di tengah pandemi. Ini menjadi hal yang membahayakan. Berikutnya di bulan Agustus sampai dengan September 2021, Polda Jawa Barat mengamankan 4 penjual surat vaksin ilegal, berarti mereka menjual atau memberikan surat vaksin kepada mereka yang tidak melakukan atau mendapat suntikan vaksin COVID-19. Pada bulan Agustus, Polda Jawa Barat mengamankan beberapa pelaku yang kemudian kepada polisi mereka mengaku menjual dengan harga Rp100-200.000 per lembar surat vaksin palsu. Kemudian untuk pelaku yang diamankan pada bulan September 2021 oleh Polda Jawa Barat, mereka mengaku menjualnya dengan harga Rp300.000. Berikutnya kita beralih ke kasus berikutnya, yaitu Polres Karangasem Bali yang berhasil mengamankan 22 penjual sertifikat vaksin palsu. Untuk lokasi penjualannya mereka menyasar para penumpang di Pelabuhan Padang Bay, Karangasem Bali, dan mereka menjualnya dengan harga ratusan ribu rupiah pada saat itu, dan saat ini pelakunya sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Masih di tahun 2021, pemirsa, bulan lalu pada bulan September, Polsek Pondok Gede ini juga mengamankan penjual sertifikat vaksin yang dijual seharga Rp25 sampai dengan Rp50.000 per lembar sertifikat vaksin palsu, dan ini diedarkan atau ditawarkan melalui jejaring media sosial. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat informasi mengenai modus penjual yang digunakan untuk menawarkan jasa mereka membuat sertifikat vaksin palsu. Yang pertama, seperti yang terjadi di Pondok Gede, mereka melakukan penawaran jasa pembuatan surat vaksin palsu melewati media sosial, ada berbagai platform. Namun dari beberapa informasi yang kami baca, memang platform media sosial Facebook menjadi platform yang paling sering digunakan oleh mereka untuk menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin palsu.
Berikutnya, yang kedua, seperti yang terjadi di Jakarta, dijual satu paket dengan surat PCR palsu. Jadi ada orang yang menjual tiket pesawat, kemudian juga ditawarkan untuk hasil PCR palsu dan surat vaksin palsu. Ini adalah dua modus utama yang paling sering digunakan oleh para pelaku penjual surat vaksin palsu. Next, kita ke slide berikutnya. Ternyata di Indonesia memang sudah mengatur beberapa atau sudah memiliki beberapa instrumen hukum untuk mereka yang melakukan pelanggaran atau praktik jual beli surat vaksin palsu. Jadi tidak hanya bagi mereka yang melakukan penjualan, tetapi mereka yang membeli pun ini juga berpotensi untuk dikenakan sanksi hukum oleh aparat kepolisian atau aparat penegak hukum. Yang pertama adalah ada pasal 263 KUHP dengan pidana maksimal penjara 6 tahun. Khusus pasal 263 KUHP ini untuk ayat pertama dikhususkan bagi mereka pembuat atau penjual sertifikat atau surat vaksin palsu. Kemudian untuk ayat kedua di pasal 263 KUHP baru diperuntukkan bagi mereka yang membeli dan menggunakan surat palsu itu tadi. Dan untuk hukuman pidananya sama-sama pidana penjara paling lama atau maksimal 6 tahun. Kemudian instrumen hukum yang kedua adalah pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 ini tentang perlindungan konsumen, di mana sanksi dendanya adalah denda penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian di pasal 115 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 ini tentang perdagangan, pemirsa, ada sanksi yang diatur di situ adalah penjara 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah, bukan angka yang kecil. Berikutnya, instrumen hukum yang mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan praktik jual beli surat vaksin palsu adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016. Ini terkait dengan UU ITE yang merupakan revisi di UU ITE pada tahun 2008 dan sanksinya jelas di sini adalah penjara 12 tahun. Jadi ini adalah beberapa instrumen hukum yang dimiliki oleh Indonesia untuk menjerat para pelaku jual beli surat vaksin palsu. Berikutnya pemirsa kita akan menuju ke slide selanjutnya untuk mengetahui sebetulnya kenapa sih orang-orang ini sudah tahu bahwa surat vaksin palsu ini adalah tindakan yang berbahaya, adalah tindakan yang melawan hukum, tetapi mereka masih saja melakukan atau membeli surat vaksin itu tadi. Yang pertama, ada di beberapa informasi yang kami baca, ada orang yang mengatakan bahwa mereka terpaksa membeli surat vaksin palsu karena mereka ingin bepergian, ada kepentingan yang mereka miliki di wilayah lain, tetapi mereka belum mendapatkan jatah vaksin. Nah, ini yang tentu menjadi sebuah refleksi tersendiri bagi pemerintah tentunya, supaya juga bisa lebih masif lagi untuk proses vaksinasinya, tidak hanya terpusat di perkotaan, namun juga di wilayah terluar dan terpencil, supaya tidak ada lagi praktik pembelian surat vaksin palsu. Berikut yang kedua, ini adalah disampaikan oleh pakar biostatistika epidemiologi FKM UNER bahwa mereka yang seringkali membeli surat vaksin palsu, mereka ternyata takut atau memiliki fobia terhadap jarum suntik. Dan ini yang ketiga adalah ingin bebas kemana-mana. Statement ini dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran setelah anak buahnya mengamankan pembeli dari surat vaksin palsu. Dan ini yang dikatakan oleh para pembeli tersebut kepada Kapolda Metro Jaya bahwa mereka ingin bebas kemana-mana tanpa harus mendapatkan suntikan vaksin. Muncul pertanyaan berikutnya, ketika ada masyarakat yang membeli surat vaksin palsu ini, apa sebetulnya bahaya bagi lingkungan sekitar mereka? Kemarin kami juga sempat menanyakan hal tersebut kepada pakar biostatistika epidemiologi FKM UNER, Dr. Windu Purnomo. Kita menuju slide berikutnya untuk melihat apa jawaban dari Dr. Windu. Ia mengatakan sebetulnya orang ini atau yang menggunakan membeli surat vaksin palsu membahayakan dirinya sendiri. Karena dia seakan-akan sudah divaksin tetapi padahal belum menerima vaksin COVID-19. Dan di waktu yang sama, dia dalam artian pembeli surat vaksin palsu juga merugikan daerah tempat dia tinggal dan membahayakan populasi. Kenapa bisa begitu? Karena ketika tadi kita simak pemberitaan di Makassar bahwa mereka mendapatkan surat vaksin palsu dan data mereka terinput di aplikasi Peduli Lindungi.
Ini tentu membahayakan dan merugikan daerahnya. Kenapa? Karena daerah itu seakan-akan cakupan vaksinasinya sudah banyak, sudah luas, padahal tidak seperti itu. Dan ini menurut Dr. Windu Purnomo membahayakan populasi di tempat orang itu tinggal. Yang terakhir yang dikatakan oleh Dr. Windu Purnomo adalah, menurut saya ini tindakan kriminal yang juga merugikan program vaksinasi nasional. Kenapa bisa begitu? Karena seakan-akan ketika dia sudah mendapatkan vaksin padahal belum, kemudian dia terpapar virus corona, kemudian sampai dengan dampak negatif yang terparah adalah meninggal dunia, maka ini bisa muncul keraguan di masyarakat. Apakah vaksin ini betul-betul bisa memproteksi? Nah, inilah yang dimaksud oleh Dr. Windu Purnomo. Ini merugikan, berpotensi merugikan program vaksinasi nasional yang digencarkan oleh pemerintah. Pemirsa, di tengah himbauan pemerintah pada saat ini, di tengah segala hal yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mencegah supaya tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia jelang akhir tahun, hal inilah terkait jual beli surat vaksin palsu, jual beli hasil tes PCR atau antigen palsu, ini yang juga harus diminimalisir, ditekan, ditindak oleh aparat penegak hukum. Dan bagi masyarakat, tetap waspada, jangan melakukan tindak kriminal apapun yang bisa merugikan kita semua. Sementara demikian paparan at large kali ini, Vera kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rendo Rex atas paparan komprehensif Anda.